mengungkapkan rasa cukup dengan apa yang ada padanya, akan menjalani hidupnya penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kegelisahan, dan mengeluh yang tiada habisnya. Orang yang mampu berkata cukup saat kesulitan ekonomi ada, sesungguhnya merekalah yang telah belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Orang yang mampu berkata cukup saat semuanya orang berkata kurang dan mengeluh, sesungguhnya merekalah orang yang sedang belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Orang yang mampu mengucap syukur kepada Tuhan dengan segala problem, dengan segala kesulitan, dengan segala kekurangan, sesungguhnya lah mereka yang sedang belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Amin. Pasti tidak mungkin kita akan menerima berkat Tuhan kalau kita tutup rapat-rapat seperti ini. Tidak akan mungkin. Tetapi kalau kita menerima, pasti kita buka genggaman ini. Begitu juga ketika kita memberi, kita harus membuka. Yang artinya bahwa tangan kita ini selalu terbuka. Artinya bahwa harta itu tidak akan bertahan di sini. Sama seperti firman Tuhan minggu yang lalu saya sampaikan. Berkat Tuhan itu, harta itu, tidak dibawa sampai mati. Hanya sebagai alat saja kita untuk sementara memegang apa yang sudah Tuhan percayakan bagi kita. Tetapi firman Tuhan katakan di dalam Amsal ini bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Lebih lanjut di dalam Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-24 sampai 25 berbunyi demikian. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Sekali lagi, ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Kita ini kan anak raja, anak Tuhan, anak di atas segala-galanya. Seharusnya patut kita hidup dalam kemewahan. Nah, banyak orang Kristen pada akhirnya jatuh di dalam dosa, melakukan segala cara demi apa? Demi mendapatkan apa? Uang, hidup di dalam kemewahan. Menjadi orang Kristen itu pasti hidup di dalam kelimpahan. Jadi itu banyak jemaat-jemaat Tuhan yang salah mengartikan tentang hal ini. Baik, selamat pagi bagi kita semuanya. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan, baik. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama satu kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tema kita pada bulan ini, yaitu mencukupkan diri dengan apa yang ada. Jadi sudah ada di layar di depan. Baik, Bapak Ibu, untuk mendasari firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada kesempatan minggu ini, kita akan membuka langsung Alkitab kita dari Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Kalau sudah menemukan, kita akan baca secara bersama-sama. Di bawah satu perikop, nasihat dan doa selamat. Ayat yang ke-5 kita baca sebanyak 2 kali karena cuma satu ayat. Ayat yang ke-5 demikian firman Tuhan. 1, 2, 3, ya. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Sekali lagi, 1, 2, 3, ya. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Kita yang berbahagia yang telah membaca, merenungkan, memelihara firman, serta kita boleh melakukan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang mencukupkan diri dengan apa yang ada dua pandangan yang perlu kita waspadai. Ada dua hal yang perlu kita berhati-hati dengan teologi kemakmuran atau teologi sukses, yang mengatakan bahwa kita ini sebagai anak raja di atas segala raja. Kita ini adalah sebagai anak Tuhan. Maka sepatutnya hidup kita ada di dalam kemewahan sebagai anak raja.
kita menikmati kecukupan hidup sebagai anak Tuhan. Jadi ada pandangan-pandangan yang demikian yang mengajarkan bahwa kita ini kan anak raja, kita ini anak Tuhan. Sudah sepatutnya kita memiliki kecukupan yang berlebihan, bahkan hidup di dalam kemewahan. Jadi ada ajaran-ajaran yang demikian, yang dimana orang-orang percaya dibius dalam hal itu. Nah, pandangan yang kedua bahwa menjadi orang Kristen itu pasti hidup di dalam kelimpahan. Jadi itu banyak jemaat-jemaat Tuhan yang salah mengartikan tentang hal ini. Mereka mengatakan bahwa menjadi orang Kristen itu akan pasti diberkati hidup di dalam kelimpahan. Jadi misalnya kita kasih 1, Tuhan akan nanti kasih 10 kali lipat. Nah, ini perlu kita waspadai, teologi kemakmuran namanya, atau teologi kesuksesan. Kita perlu waspada dan hati-hati, baik anak-anak maupun juga kita sebagai orang tua. Mereka mengatakan bahwa menjadi orang Kristen itu pasti diberkati, pasti hidup dalam kelimpahan. Kasih 1 akan diganti Tuhan 10 kali lipat. Nah, tentu kalau kita salah memahami hal ini, kita akan bisa jatuh di dalam dosa. Maka dengan demikian akibat dari pengajaran ini atau pemahaman ini, banyak orang Kristen yang hidup di dalam dosa, melakukan segala cara demi mendapatkan uang atau hidup di dalam kemewahan. Kita ini kan anak raja, anak Tuhan, anak di atas segala-galanya. Seharusnya patut kita hidup dalam kemewahan. Nah, banyak orang Kristen pada akhirnya jatuh di dalam dosa, melakukan segala cara demi apa? Demi mendapatkan apa? Uang, hidup di dalam kemewahan. Nah, itu yang pertama. Akibatnya dari pengajaran juga, banyak orang Kristen menjadi kecewa, merasa gagal menjadi orang Kristen, karena tidak tercapai keinginannya menjadi orang Kristen yang hidup dalam atau dalam kelimpahan. Jadi banyak orang Kristen menjadi kecewa. Banyak hamba-hamba Tuhan, pengajar-pengajar tertentu, mereka mengajarkan hal demikian. Pasti diberkati, kasih 1 dikasih 10 kali lipat oleh Tuhan. Pada akhirnya karena tidak terjadi demikian, banyak anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan menjadi kecewa. Karena apa? Tidak tercukupi keinginannya hidup di dalam kemewahan. Akibatnya juga dari pengajaran ini adalah banyak orang meninggalkan gereja karena tidak sesuai dengan ekspektasi, dengan fakta yang terjadi. Nah, dengan demikian Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada bagian ini kita diingatkan kembali, kita diperingatkan kembali supaya kita waspada, supaya kita hati-hati sebagai orang percaya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, berbicara tentang mencukupkan diri atau kekayaan. Saya mau katakan kepada kita bahwa kekayaan itu atau kecukupan itu adalah murni daripada pemberian Allah. Jadi kita perlu memahami itu. Kecukupan yang berlebihan itu atau kekayaan itu adalah itu pemberian Allah murni bagi setiap orang. Nah, pemberian Allah, kekayaan ini adalah salah satu daripada berkat umum. Jadi ada berkat khusus dan ada berkat umum. Nah, kita perlu harus memahami ini sebagai orang percaya. Kekayaan atau kecukupan yang berlebihan itu adalah salah satu berkat umum. Jadi berkat kekayaan ini Tuhan berikan kepada semua orang tanpa dipandang apapun agamanya, tanpa dipandang apapun bahasanya, tanpa dipandang apapun sukunya. Tuhan memberikan kepada semua orang kekayaan. Jadi ini adalah salah satu berkat umum. Jadi kalau saya boleh sebutkan, berkat umum itu adalah misalnya alam semesta. Jadi alam semesta itu Tuhan berikan kepada siapapun di dunia ini, tidak terkecuali hanya satu agama. Jadi semua Allah berikan, itu adalah berkat umum. Misalnya juga hujan atau matahari, itu adalah untuk semua orang, bulan. Dan juga misalnya adalah berkat kesehatan. Atau seperti yang sedang kita bicarakan pada saat ini adalah berkat kecukupan atau kelimpahan atau kekayaan. Itu adalah salah satu dari berkat apa? Berkat umum. Nah, itu
Luar biasanya orang Kristen mendapatkan khusus. Ada berkat khusus bagi kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu tahu apa berkat khusus bagi kita? Minggu akan datang kita akan bahas apa yang menjadi berkat khusus bagi kita sebagai orang percaya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada kalimat yang mengatakan demikian, berbicara tentang kecukupan atau kekayaan. Kalau kekayaan datang karena kerja keras, seharusnya para kuli bangunan yang paling kaya di dunia ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kekayaan itu datang karena kerja keras, seharusnya para kuli itulah yang paling kaya di dunia ini. Tetapi kita lihat, tidak juga. Ada juga mengatakan bahwa kalau kekayaan datang karena banyaknya waktu kerja, seharusnya yang paling kaya adalah warung-warung yang buka selama 24 jam. Jadi tidak juga. Kita juga melihat bahwa kalau kekayaan datang karena kepintaran atau kecerdasan, seharusnya para dosen-dosen itulah yang menjadi orang kaya. Tetapi kita lihat tidak juga. Kalau kekayaan juga datang karena pangkat atau jabatan, seharusnya para presiden atau raja menjadi urutan yang pertama, orang terkaya di dunia ini. Tetapi kita lihat tidak juga. Tetapi firman Tuhan bahwa kekayaan atau kecukupan itu murni pemberian Allah bagi semua orang. Firman Tuhan katakan di dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-22 berbunyi demikian, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jadi perlu kita mengingat ini. Nanti di minggu akhir kita akan bicara apa hubungannya kerja keras dengan berkat Tuhan. Apakah kita tidak boleh kerja keras untuk mendapatkan sesuatu berkat atau uang, atau seperti apa? Nanti minggu terakhir akan dikupas oleh Ibu Siska. Tetapi firman Tuhan katakan di dalam Amsal ini bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Lebih lanjut di dalam Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-24 sampai 25 berbunyi demikian. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Sekali lagi, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, salah seorang pendeta senior di gereja kita di Kikisia, pernah pelayanan di sini, Pak Pendeta Waharman. Dia sudah 2 kali menjadi ketua sinode, dia juga sudah puluhan tahun menjadi pimpinan dari sekolah teologi di tempat saya sekolah, dan juga sudah lama menjadi seorang gembala. Dia pernah menjadi orang percaya itu sama seperti spons. Bapak Ibu tahu spons? Spons itu untuk cuci piring. Jadi kalau diperas dia itu, spons itu diperas, maka keluar airnya. Dan itu sampai kering kalau kita peras spons itu. Tetapi setelah itu, dicelupkan di air, dia akan menghisap apa? Menghisap air lebih banyak. Jadi artinya, di Amsal pasal 11 ayat 24 sampai 25, ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau kasih tahu kunci bagi kita sebagai orang percaya. Kalau kita memberi itu, seperti apa kita? Tangan kita. Kalau kita menerima itu, misalnya berkat, seperti apa tangan kita? Pasti terbuka Bapak Ibu. Pasti tidak mungkin kita akan menerima berkat Tuhan kalau kita tutup rapat-rapat seperti ini. Tidak akan mungkin. Tetapi kalau kita menerima, pasti kita buka genggaman itu. Begitu juga ketika kita memberi. Kita harus membuka. Yang artinya bahwa tangan kita ini selalu terbuka. Artinya bahwa harta itu tidak akan bertahan di sini.
Sama seperti firman Tuhan minggu yang lalu saya sampaikan. Berkat Tuhan itu, harta itu, tidak dibawa sampai mati. Hanya sebagai alat saja kita untuk sementara memegang apa yang sudah Tuhan percayakan bagi kita.